di Instagram story-nya dia tuh masih jualan unit rumah yang tipe kami. Oh. Aku tuh sampai DM, lu bisa-bisanya ya jualan, unit kami aja belum terbangun. Direksi yang pertama tuh udah ganti. Itu udah red flag sih Iya. menurut aku ya, dengan atasannya yang Udah berubah-berubah. Ini tuh developer baru. Kan ya. kapasitas project, lokasi, dan besarnya project mereka bukan baru ya. Mereka udah cukup besar lah di Indonesia nih. mungkin kalau teman-teman atau koko visit ke sana, makanya kan di video itu aku ada bilang nih kayak perumahan hantu nih gitu kan. Mungkin 4 dari 10 tuh dijual kok yang udah ready. Ada yang disita bang, kondisinya ada yang dijual dan bangunannya sudah retak-retak. Hari ini kita ngobrol sama Ajeng sama suaminya Bro Rudy ya. Jadi gue kemarin kena EVP kontennya lu tuh. Oh gitu kok. Jadi, aduh, gimana ya? Gimana perasaannya ngelihat konten seperti itu? Jadi ya sedikit konteks buat teman-teman. Intinya itu adalah Ajeng sama Bro Rudy suaminya ya. Ya. Itu tuh nyicil rumah, tapi rumahnya nggak serah terima. Ya. Kira-kira kayak gitu ya secara konteks ya. Dan Iya. perasaan gue kayak gimana ya? Gue kan di bidang properti juga, jadi gue sangat memahami kondisinya. Tapi ya sayangnya itu sesuatu yang mengulang-ulang terus gitu. Maksudnya ya gue juga nggak paham sih, kayak kan kita kalau misalnya ada penyakit, kita ada masalah, kita kan pasti berusaha untuk menyelesaikan Iya. masalahnya gitu ya. Tapi kalau misalnya itu kesannya masalah yang berulang-ulang terjadi terus-menerus, tapi there is nothing that we can do about it aja gitu. Dan kesannya konsumen itu ya berharapkan apa ya, lempar dadu gitu loh. Iya, dan kita nggak nyangka kita kejadian di kita gitu. Ya. Pasti semua orang merasa Iya, seperti itu ya. Lu kalau misalnya waktu pertama kali beli kan pasti lu berharap yang terbaik. Tapi lu boleh sharing konteksnya nggak buat teman-teman ya? Lu belinya itu kapan? Rumahnya itu di daerah mana gitu? Boleh tolong share nggak? Oke. Kita itu beli sebenarnya di tahun 2022 ya. 2 ya betul. 22 di sekitar bulan Agustus, mulai cicilan tuh seingat kita bulan September kok. Dan itu posisi kita sebelum merit. Nah, as information, dulu tuh gue sebagai cewek ya, yang sebelum nikah tuh punya mindset yang mungkin kurang tepat juga. Harus punya rumah sebelum nikah. Itu yang bikin gejolak di antara kita, yaudah deh nyicil. Jadi asal punya rumah gitu loh kok. Akhirnya kita datang ke satu developer, kita prefer untuk nggak sebut ya, nggak apa-apa ya. Tapi itu kalau kalian buka kolom komentar sih udah jadi rahasia umum lah ya. Rahasia umum. Inisialnya A. Akhirnya kita ambil rumah di situ dengan kondisi inden kok. Iya. Kondisinya inden. Dan Coba. kalau dijelasin lebih lanjut sih, kenapa gue pribadi ambil di situ ya kok? Karena memang lokasi bagus Daerahnya di mana sih? banget. Di Sentul. Sentul. Exit IPSC. Jadi itu lokasi menurut gue bagus. Dan kita lihat juga ke site-nya, kita sebetulnya bukan yang awal banget ngambil di situ. Karena yang awal tuh udah beberapa udah jadi lah gitu. Udah memang batch pertama mungkin dia udah clear, udah selesai. Nah kita tuh mungkin batch kedua atau ketiganya. Oh yang pertama udah jadi? Udah. Kebanyakan tuh memang udah ada yang jadi di awal. Sebelum mungkin ada permasalahan internal di perusahaannya. Kita nggak tahu sih sejauh mananya. Tapi awal tuh kita lihat juga, oh fasilitasnya udah ada, fasumnya. Terus rumah-rumah juga mungkin udah beberapa ratus unit udah serah terbangun. terima. Udah ada yang serah terima dan lokasi yang paling penting kan buat properti kan pasti lokasi ya. Kita lihatnya sih lokasinya sangat baik gitu, sangat strategis, dan harganya juga pada saat itu masih cukup reasonable ya, dengan inden sekitar 24 bulan. Basic lah, kalau perjanjian di developer kan biasa 24 sampai 36 bulan lah. Nah ini kebetulan yang 24 bulan gitu. Jadi seharusnya lu itu serah terima, lu kan beli tadi 2022 ya? Iya. Bulan? Agustus. Berarti harusnya lu Agustus 24 ya. Oh, Ada di 2024. suratnya tuh. Oh, oke. Iya, Harusnya 2 sih tahun. 2 tahun Itu udah. tertulis di perjanjian. tertulis. Udah ada ya kak ya. Oh. Gitu. Dan biasa kan ada denda ya untuk Oke. mereka kalau belum selesai gitu. Cuman ya sejauh ini sih pas telat juga final call-nya tuh di akhir gitu. Pas udah mau telat dia baru info. Terus dia kasih surat beberapa kali yang hanya mengulur waktu gitu. Benar, Sampailah 2 tahun. Mungkin 40 bulan lah. Sampai saat ini mungkin 43 atau 45 bulan mungkin ya. Sekitar kok. Kurang lebih gitu. Kita udah cicil sekian lama.
ya belum dapat benefit dan kejelasan dari mereka tuh gimana. Iya. Berarti Gitu. sekarang kan udah menjalan 2 tahun setelah seharusnya tanggal serah terima. Mm-mm. Betul. Begitu kan? Soalnya kan harusnya kan 2024. Ya. Sekarang 2026. Nah, lu boleh ini nggak sih share foto terakhirnya? Itu sekarang progresnya kayak gimana? Ini rumah berapa lantai by the way? Dua. Rumah Dua 2 lantai, lantai. yes. Oke. Lu terakhir ke sana kapan? Kita kemarin sebelum libur lebaran tuh ke sana dan Hmm. kita tuh setiap bulan tuh kadang nengok, pengen lihat nih progresnya gimana. Terus ada pelan dikit-dikit. Unfortunately nggak ada Oh, kok. berhenti. Maksudnya kayak stop ya. Saat kita kesana sih mungkin terakhir kan udah masuk di libur lebaran. Mm-mm. Oke. Jadi kita juga tahu lah pasti udah mulai libur. Tapi nggak ada Nggak progresnya ada ya, sih. bener-bener hebel aja kok. Nanti Baru mungkin bisa setengah Boleh dilakuin. boleh share nggak ya? Kayak kasih Ada, unjuk ada. fotonya itu kayak gimana? Oke. Belum sampai. Tadi rumahnya 2 lantai ya? Iya, bener-bener baru hebel. Ini sipil pun juga belum. belum selesai berarti ya. Masih baru plat lantai 2 kayak. Mm-mm. Lu berdua tuh backgroundnya apa ya? Lu kerja, kalau boleh share ya, lu kerja sebagai apa? Lu kerja sebagai apa? Kamu dulu kali ya. Kita nih sebetulnya usaha di bidang konstruksi dan interior. Gitu. Seberapa ironis. Iya, bener-bener. Oh, lu Emang kerja di agak- bidang properti berarti. Iya. Agak nyesek ya kok kontraktor kena Iya, bukan iya, kena iya. tipu lah ya, apa ya? Kita kena musibah kayak gini oleh developer gitu. Kayak rada miris aja. Oke. Mungkin- Terus lu kerja sebagai kontraktor interior. Ya, interior dan Sipil bangunan. juga. Ya, Iya, sipil sipil juga. juga. Gitu. Makanya kita tahu betul lah sebetulnya kalau rumah ini dikerjain tuh makan Berapa waktu lama? berapa lama. Dan Biasanya kalau bangunannya- misalnya orang ngebangun rumah 2 lantai itu berapa lama? Kalau di kita sih biasa range-nya mungkin 7 sampai 9 bulan. Itu udah paling lama lah, udah top. Udah sama ngisi interior mungkin gitu. Iya. Dengan desain yang common ya kok. Iya, Nggak yang iya. aneh-aneh gitu. Iya. Kalau Tapi- misal lu Gue di interiornya kok. lu kerja interior. Yes, jadi Oh. kita emang split nih. Kebetulan Split. suami istri, dia yang megang sipil, aku yang megang interiornya. Oh, jadi berdua sepaket kerja di Sepaket. properti sebenarnya. Iya. Betul. Kenapa ini ya? Maksudnya kan bisa aja lu beli tanah kosong, habis itu lu ngebangun sendiri gitu. Ya tentu sekarang jauh lebih gampang buat kita ngelihat lah ya. Kalau misalnya kita ya kasus kayak gini kita lihat ke belakang, could have been better. Bukan untuk penyesalan ya, mungkin lebih ke pengakuan lah ya. Jadi di awal tuh kita punya perbedaan mindset sebelum nikah tuh sebetulnya. Mm-mm. Kalau gue pribadi sih tempat tinggal either sewa atau beli, it's the same gitu. Asal kemampuan ekonominya cukup, kita tinggal pilih. Nah, cuman kan gue nggak bisa maksain pendapat gue ke calon istri nih. Nah itu. Dia pengen punya dulu lah gitu. Sebelum At least nikah. kita menyicil sesuatu yang bakal kita milikin. Padahal itu hanya bayangan ya sebetulnya. Cuman untuk saat itu daripada nggak jadi nikah nih kok, ya udahlah kita coba ambil satu unit yang menurut gue juga itu udah paling reasonable, harganya oke, Harga secara berapa sih dulu? Betul, 1,7 ya, dengan 1,7. subsidi DP ya mungkin sekitar 1,6 sekian lah Iya. Oke. gitu. Jadi saat mau nikah kita make decision untuk ya udah deh membuktikan keseriusan, ya udah kita coba cicil karena back then itu saat itu kita belum ada capability untuk beli tanah kosong bangun. Karena kan kalau middle class pasti kebenturnya di situ gitu. Jadi kita dipaksa mau nggak mau kalau pengen punya mau nggak mau KPR gitu. Iya. Jadi nggak ada opsi lain saat itu gitu. Kalau ditanya saat ini lebih baik beli tanah kosong atau rumah second mungkin gitu. Pada saat dulu ya KPR cuman only choice yang kita punya gitu. Kalau mau punya rumah. Benar. Cuman kebetulan ya apesnya di kita harus ngalamin yang ibaratnya terbengkalai lah ya, proyeknya nggak selesai-selesai. Ya udah harus kita bayar sampai hari ini Hari gitu. kesalahannya. Kesalahannya. Cuman pada saat itu sih backgroundnya karena mau nikah, ya kita ngambil posisi KPR itu. Itu tuh boleh share nggak ya? Lu ambilnya itu KPR berapa lama dan cicilannya itu berapa? Pada saat ambil sih, karena gue mikirnya dengan kapasitas ekonomi pada saat itu, gue ngambil waktu tenor paling panjang dengan ada floating di tahun ketiga. Dengan harapan sebelum tahun ketiga ini rumah udah selesai, ada rezeki untuk melunasi.
Tapi kalau dengan kondisi sekarang kan mau lunasin pun buat apa gitu. Cuman floatingnya ini yang kita nggak prediksi sebesar sekarang gitu. Jadi awal tuh 9 jutaan, cicilannya sekarang nih di sekitar 17. Oh, lompatnya lumayan ya. Lompatnya hampir satu kali lipat. Iya, Tapi 1 kali. bukan masalah lompatnya ya. Yang jadi masalah buat kita tuh rumahnya aja belum jadi gitu. Kita nyicil juga buat apa sebetulnya kalau emang belum jadi gitu Iya, kan. iya. Sebenarnya kan kalau misalnya proyeknya itu telat, mungkin kita masih sebagai konsumen ya masih bisa menerima kalau misalnya kita dikasih sebuah deadline kali ya, tanggal gitu. Oke lah, telat tapi jadinya tanggal sekian gitu. Lu pernah minta nggak sih? Ya udah deh, lu telat tapi kapan gitu jadinya? Dia ada sempat ngirim surat tuh, dia bilang awal tahun 2025. Jadi tahun 2025. saat 2024 mau serah terima dia belum mulai, dia bilang kita kasih surat untuk dia minta 180 hari retensi itu yang tadinya harusnya jadi garansi setelah bangunan jadi, dia jadiin itu bahan untuk memperpanjang masa dia belum bangun. Ya. Gitu. Jadi mungkin secara hukum juga kapasitas gue juga kurang ngerti ya di masalah perjanjian ini. Nah, dijadiin retensinya itu untuk waktu dia memperpanjang. Jadi sekitar 6 bulan tuh dia minta dari Agustus 2024 yang harusnya serah terima, dia minta 180 hari untuk retensi. Ya, sedangkan kan kalau kita ngomong retensi ya, bicaranya tuh kan garansi setelah bangunannya jadi, sebetulnya harusnya itu. Tapi dia pakai retensi ini untuk memperpanjang dia belum ngapa-ngapain gitu. Yang harusnya kan retensi kita nunggu garansi kalau ada bangunannya masalah atau bocor atau apa. Ini dia pakai untuk memperpanjang waktu ke kita masih punya retensi ya. Jadi serah terimanya nanti setelah retensi habis. Itu aja udah ya buat kita, oke lah kita tunggu. Setelah 6 bulan itu lewat, nggak ada juga, belum selesai. Ngasih surat lagi ke awal tahun 2000 April nih, which is bulan ini. Ya, ke April atau April Juni 2026. ya kalau nggak salah ya, 2026 gitu. Tapi in fact hari ini aja udah tanggal 6 April kok. Kayaknya seems impossible menurut aku untuk rumah kami selesai. Ketemu direksinya pun udah 2 kali kok. Oh, udah 2 kali ketemu. Jadi direksi yang pertama tuh udah ganti. Betul. Gitu. Jadi manajemennya tuh selalu kayak rotasi lah. Itu udah red flag sih menurut aku ya. Dengan atasannya yang udah berubah-berubah. Nemuin kita ganti-ganti, staffnya pun ganti-ganti kok. Ini tuh developer baru atau kayaknya sih dengan gede, kapasitas proyek, lokasi dan besarnya proyek mereka bukan baru ya. Oke. Gitu. Mereka udah cukup besar lah di Indonesia nih gitu harusnya. Dan proyek mereka tuh nggak cuma 1-2 kok. Karena konten aku FYP di TikTok itu jadi banyak kan yang komen-komen. Sampai subkonnya ada yang komen katanya emang nggak dibayar. Aku juga kurang paham. Terus beberapa orang juga jadinya ngontek ke aku. Aku udah jadi kayak call center keluhan developer ini gitu. Kak aku juga kena. Ternyata juga mereka ada proyek apartemen. Sama, dijanjikan serah terima 2002. Di proyek lain? Proyek lain. Developer sama? Developer sama. Di mana ya yang apartemen yang ini lokasinya? Sebentar ya. Ciracas ya? Iya, kayaknya aku ada screen capture-nya deh. Iya, Ciracas. Betul, Ciracas. Dijanjiin akad serah terima kunci 2024. Ini masuk 2026 tidak ada kabar sama sekali. Nasib kita sama. Dan bahkan ada yang sempet kontekan, kita WA-an. Dia bilang tuh dengan kapasitas dia sampai relain call. Jadi dia benar-benar totally nggak bayar. Dan dia di perbankan ya udah call 5 apa call 6. Itu sangat jadi korban juga kan, double lah gitu. Rumahnya belum jadi, dia di banknya jadi call. Dan saya pun pernah ngajuin ke direksinya, saya bilang kalau bisa di off kan atau PPJB-nya kita batalkan, kita batalin aja deh. Duit saya balik nggak balik terserah. Yang penting saya di bank aman. Bersih. Karena sebagai entrepreneur kita butuh leverage ke bank gitu kan. One day atau kapan kita pasti ada kebutuhan untuk kredit or something lah gitu. Jadi saya minta gitu, mereka juga nggak bisa jawab. Dari sisi banknya? Dari sisi developernya. Dari sisi developernya. Karena yang bisa membatalkan kan hanya dia. Oke. Gitu. Dia mengembalikan ke bank, dia batalin ke kita gitu. Harusnya sih begitu. Gitu. Sebenarnya kan lu udah mengetahui bahwa rumahnya ini bakal jadi atau enggak bukannya saat serah terima sebenarnya kan. Soalnya kan lu pasti bisa ngeliat fisik progresnya juga sebenarnya kan gitu.
lu mengetahui bahwa itu ada isu tuh udah dari kapan? Dari mendekati 2024 itu kok. Jadi emang kita kan rutin ya sebenarnya ke sana, namanya excited ya, mau Iya. punya rumah baru di situ. Kita rutin dan kita kan di bidang ini ya, di bidang construction and interior. Kita paham gitu. Kayaknya ini udah mulai red flag nih, aku bilang. Awal tahun 2024 lah Iya, ya. aku bilang Mulai ke dia. bad feeling tuh di awal 2024 gitu. Ini kayaknya nggak bener deh. Iya, ini kayaknya bakal telat. Iya, mangkrak or Gitu. something Terus gitu. di bulan ke-6 apa bulan ke-7 ya 2024 itu dia kirim surat yang tadi itu kok. Mm-mm. Yang kasih dia bilang minta masa retensi untuk keterlambatan gitu. Lu pernah ini gak sih, maksudnya ya kita tahu secara peraturan lah, secara rules ya, secara rules itu ya kita harus nyicil terus segala macam gitu kan. Tapi ya kalau misalnya kita nyicil untuk rumah yang stop dibangun, yang mau peraturan kayak gimana pasti kan kepikiran kan jadinya kan. Dari lu pernah ini gak sih, yaudah gue nggak bayar dulu deh buat bulan ini atau bulan depan gue nggak bayar dulu gitu. Sejauh ini sih karena kepentingan gue sebagai business owner ya, jadi gue ngalah deh, gue nggak mikirin, yang penting masih mampu gue bayar dulu. Karena Lu bayar terus berarti? bayar Iya. terus. Sekarang udah 40-an bulan lu bayar terus. Kayak Agustus 45 mungkin ya, 45 45 bulan. Floatingnya tuh semenjak ke bulan 37. Gitu. Jadi karena Nggak pernah telat? Nggak pernah kok, Nggak kita pernah nggak pernah telat. Dan aku dan suami itu kebetulan orangnya yang kayak ya mungkin karena kita business owner ya, kita sangat-sangat takut kalau ada call atau BI check-nya aneh-aneh. Jadi kita sangat-sangat tepat waktu. ya, karena zaman Gitu. sekarang klien pun kan bisa cek kita punya BI check. Benar. Kalau kita project juga pasti mereka cek dulu nih background gua, background Ajeng kayak gimana. Dengan modal KTP mereka bisa BI check pasti. Benar. Gitu. Dengan ada masalah di BI check, gimana klien mau percaya sama kita gitu. Karena secara formal aja kita udah ada call nih Ya. gitu. Nah itu yang jadi pertimbangan deh, selama kita masih mampu kita ikutin aja gitu. Menurut tafsiran lu ya sebagai orang yang di bidang konstruksi, rumah yang kayak gitu kalau misalnya lu jadi orang yang ngerjain buat rumah orang lain, lu tafsirannya menurut keyakinan pribadi ya, itu berapa persen? Kalau sekarang sih dilihat dari progres paling sekitar di bawah 40 ya harusnya. Baru fondasi, dinding lantai 1, terus mungkin udah ke plat lantai 2. Lantai 2-nya aja belum ada kolom dan baloknya pasti belum gitu. Jadi kayaknya sih di bawah 40 ya. Gue pengen ngertiin lu punya ini deh. Maksudnya tadi kan kayak gue sih berharapnya ini you guys cuma satu-satunya case yang gue temukan gitu. Harapannya kayak gitu kan. Cuman in reality kan ini terjadi di mana-mana dan di berbagai daerah, berbagai macam project, berbagai macam developer gitu. Mau yang kecil maupun yang gede, ada terus gitulah. Gue pengen ngertiin, kalau boleh ya, cerita tentang dinamika lu berdua gitu. Soalnya kan tadi kan lu sempat share bahwa lu beli rumah tersebut kan berdasarkan ya lu sayang sama calon istri lu saat itu, dan lu kepengen buktiin, ya kan, lu pengen penuhin keinginan dia gitu kan. Bahwa itu tiba-tiba tidak terjadi. How do you guys manage that gitu? Lu apakah lu sempat menyalahkan dia, lu sempat kecewa kah atau kayak gimana gitu? Kalau gue pribadi sih sebagai suami ya, salah istri ya jadi salah gue. Ibaratnya keputusan yang kita ambil berdua apapun ya, kayak misalkan beli something, contoh misalkan kita mau pindah nih dari Bogor ke Jakarta, ya ada resiko yang terjadi, nggak apa-apa kita tanggung gitu. Nggak pernah sampai jadi ribut sih gara-gara kamu nih, jadi kita harus nyicil sekian, enggak lah. Kita lebih ke meningkatkan standar cowok-cowok deh. lebih ke ya udah. Berarti pilihan lu tepat. Bener kok, bener Gak kok. apa-apa, lu salah pilih rumah gak apa-apa. Yang penting gak salah pilih suami. Cuman pada saat itu gue udah tahu betul kok ini salah gitu. Dalam persepsi. Pada saat itu tuh kapan maksudnya? Pada saat mau ngambil. Ya. Oh, saat mau ngambil? Saat mau ngambil gue udah tahu betul, karena emang mungkin dari awal. Jadi dia tuh dari awal kok, sedikit cerita, dia tuh emang pengennya tuh cash. Aku nggak mau yang nyicil rumah sebenarnya. Iya. Ini bentuk pembuktian aku aja ke kamu, katanya sebelum merit. Oke nih, lu mau rumah, oke gue rumahin gitulah.
Tapi dia tuh visioner dan punya visi misi besar. Aku yakin yang someday bisa beli cash. Dan itu sekarang akunya jadi oh iya juga ya gitu. Iya. Merasa bersalah aku juga pasti lah kok. Iya, iya. Gitu. Terus kalau misalnya you guys sekarang udah spend segitu besar, maksudnya kalau misalnya kita ngomongin 17 juta sebulan kan bukan uang yang kecil ya. Betul. Buat mayoritas orang, itu bayangan gue kalau misalnya kita asumsi adalah 30% dari uang kita itu kita pakai buat cicilan KPR, artinya financial power orang buat yang bisa nyicil 17 juta adalah orang yang average income per bulan itu bisa 50 juta gitu. Iya. Ya orang 50 juta sebulan berapa banyak di Iya. Indonesia gitu kan. Kayak top sekian persen Iya. gitu lah. Terus you guys tinggal di mana kalau kayak gitu? Sama orang tua sekarang tuh kayak gimana? Sekarang kita udah pindah di daerah Jakarta Selatan. Iya. Kita udah ambil apartemen yang ready unit. Jadi mungkin pelajaran lah buat yang mau ngambil rumah gitu ya. Mungkin lebih baik yang ready. Kalaupun lebih mahal, it's okay. Kalau memang itu pilihan yang mau kalian ambil gitu. Kalau mau beli rumah. KPA nggak nih sekarang? Ya. Jadi KPA atau enggak? kita sekarang masih kredit. Masih kayak Oh gitu. bukan yang apartemennya? Apartemen ya? Iya, Oh, iya. oh beli lagi? Iya, Ya. beli. Oh lu berani beli lagi? Oh tapi yang ini udah jadi duluan. Udah Yes. jadi. Oh Dan iya, iya, developernya kita lebih deep research tuh, terutama aku ya. Oh Oke. ternyata si apartemen ini developernya swasta terpercaya, proyeknya di mana-mana, lalala. Gitu. Tapi waktu lu beli bukan proyek masih gambar berarti ya? Udah Ini jadi. udah Udah jadi. ready, udah. Bahkan ready. udah mungkin udah setahun atau 2 tahun clearly 100% gitu. Oke. Mm-mm. Gitu. Cuman nggak semua orang di posisi lu bro bisa nyicil 2 tempat. Ya, Soalnya itu. mayoritas orang yang ya tadi kan kalau misalnya 17 juta aja butuh 50 juta, kalau misalnya lu Bener. nyicil 2 tempat 17 juta, lu butuh 100 juta bro. Iya, Income-nya butuh lebih. lebih gede lagi. Ya cuman ini mungkin jadi pandangan ya buat temen-temen di online nih yang nonton Koleon terutama tempat tinggal itu penting, tapi punya itu nggak mesti gitu. Kalau menurut gue ya kalau secara pribadi nih dengan kapasitas sekarang cicil apartemen sama sewa kosan sama nih, why not gue beli kalau kayak gitu posisinya ya, walaupun dengan ya kapasitas apartemen yang kecil lah gitu. Tapi kalau sama sewa boleh lah beli, boleh dipikir untuk beli. Tapi kalau terlalu jauh gapnya, mungkin saran gue sih sebagai yang udah ngambil rumah di developer yang kejadiannya begini, ya lebih baik mending ngekos dulu atau sewa dulu, better lah. Jadi dengan duit yang untuk cicilan itu kita bisa ngambil banyak hal gitu, entah itu self educate, entah itu investasi, atau entah itu budget liburan, ya misalnya. jalan-jalan apapun yang bisa dipakai yang lebih manfaat. Kecuali memang ngambil rumah itu sangat menambah kebahagiaan kalian lah, terutama yang mau ngambil gitu. Kalau itu ya terserah. Tapi untuk pandangan gue dari awal sih sebenarnya udah ditanamkan ke istri, bilang lebih baik kita beli cash. Tapi dia kekeh, ya udah kita jalanin. Salahnya double, ya udah kita tanggung gitu. Sampai sekarang mungkin lebih banyak dia yang komplain. Aduh, coba ya dulu nggak. Ya udah, nggak masalah gitu. Karena langkah yang salah yang kita ambil ya harus kita jalanin gitu sampai selesai. Kenapa lu memilih untuk, kan tadi kan lu bilang lu prefer beli cash. Nah buat yang case kedua ini, kenapa lu nggak nunggu sampai lu punya cashnya dulu baru lu beli kalau kayak gitu? Sebetulnya ini menarik ya si apartemen ini. Jadi saat gue dan istri pindah ke Jakarta itu kita awal tuh Lu bukan asli Jakarta? bukan. Lu asli? Kita Asli. waktu itu tinggal di Bogor dulu kan. Ya. Oke, Bogor. Asli sih gue Cipanas, Puncak. Oke. Nah, kalau dia dari Sumedang. Jadi pas kita pindah ke Jakarta itu kita coba untuk sewa kos lah gitu ya, kayak kos yang ada kitchen yang ya cukup Yang lah, proper lah. yang proper. Waktu Sekitar itu kos sekitar 5 jutaan ya. 5 juta per month di di daerah daerah Kemang, Jaksel lah, Jaksel. daerah Kemang. And then kita coba main ke salah satu mall di Jakarta Selatan. Hmm, Ada booth gitu kok. iseng awalnya. Iseng awalnya. Dan saat itu kebetulan kita belum ada showcase kantor untuk klien datang atau lihat contoh nih hasil kerja interior kita tuh di mana. Nah kebetulan ada apartemen ini yang gue pikir tuh ini selain bisa jadi tempat tinggal, gue jadi showcase untuk klien yang mau datang. Iya. Karena kan nggak semua project selalu available untuk divisit. Jadi klien lebih trust lah kalau ada
ini apartemennya apartemen siapa? Apartemen saya gitu. Hmm. Ini contoh. Padahal itu saya tempatin gitu. Oke. Iya. Sebetulnya. Iya, Jadi iya, di iya. awal di tahun pertama di Jakarta tuh ya kita seperti itu. Struggling. Ya, struggling untuk karena untuk sewa kan cukup lumayan ya. Jakarta tuh apalagi gitu mungkin di atas 100 jutaan untuk ruko gitu. Jadi kenapa enggak kita cicil apartemen, kita jadiin showcase juga sambil ditempatin gitu. Dan memang beberapa klien sempat datang untuk lihat, untuk Kalau welcome aja ya, kalau misalnya welcome, mereka nggak datang apa-apa. ke Dan pas tempat. mau datang tuh kita beresin dulu ya. Jadi seolah-olah hanya showcase, Iya, nggak ada seolah-olah. yang tinggal di situ. Iya. Seolah-olah. Sampai foto-foto nikah kita balik-balikin Iya, dulu. iya. Bener Jadi dong. Struggling. Sampai ya segitunya lah. Itu Iya, waktu iya. lu pertama kali Iya. merintis ya berarti Iya, di iya. awal. Itu kapan tuh? 2000 kita pindah Jakarta tuh Bukan merintis awal sih kok, berarti awal-awal kita move ke Jakarta. Oke, kapan tuh kira-kira? 2023 ya. 2023 ya? Bulan 11 kayaknya. Iya. Itu 2011. saat-saat sebelum lu tahu ada isu ini berarti. Udah. Udah dong. Oh, Udah. 2023. Tapi ya lu udah. Oh, sorry 2023. 2023 iya. Oh, kan Udah seharusnya tuh reflect. terima kan 2024 kan. Iya. Tapi lu udah ada feeling. Yes. Soalnya ini udah deket-deket. Udah gitu. deket-deket dan Oh. belum diapa-apain gitu. Ya udahlah. Kita let it go aja lah gitu. Ini mah gimana nanti aja jadi Gimana apa enggak. nanti? Soalnya at that time tuh kita mau pindah ke Jakarta karena kerjaan kita emang banyaknya proyek di Jakarta. Jadi kalau daripada bolak-balik Bogor Jakarta, kita mutusin untuk ya udah deh kita move aja ke Jakarta untuk efisiensi gitu. Iya. Sampai sekarang masih jadi show unit apartemen lu? Enggak. Oh, enggak. Kebetulan udah ada Kebetulan kantornya lah. Sudah ada kantor. Udah. Iya. Gitu. Boleh share nggak apa namanya? Ya ini buat saling support lah ya, kan namanya teman-teman yang kena musibah dan lagi jalanin usaha, support UMKM. dong gitu. Boleh nggak share kayak lu punya show unit yang pertama itu kayak gimana? Ini Instagram kita, AZ Kontraktor. Terus di split ke satu lagi Instagramnya yang ini nih, yang Asterior. Ini untuk khusus interior design. Ini yang lu yang ngurus. Ya. Dua-duanya. Dulu dia yang ngurus. Mm-mm. Ya kalau medsos dari awal tuh emang dia kok. Oke. Oke. Kantor kita ada Yang di apartemennya mana yang apartemen? apartemen yang kita tinggalin. Iya, yang awal dulu jadi show unit. Oh. Ada nggak? Ada. Ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya kalian nyari-nyari kontraktor silahkan ya. Bantuin promosi lah Thank you. supaya bantu cicilan. Iya, benar kok. Langsung Lumayan keluarin. Iya. Terus kalau misalnya kita lanjut mengenai ini ya, lu langkah-langkah apa yang lu udah ambil? Maksudnya lu kalau misalnya, lu boleh share nggak sih? Tadi kan pasti kalau misalnya lu tanda tangan sebuah surat perjanjian, pasti kan ada bunyinya apa, ininya apa kan? Apakah lu masih pegang perjanjiannya? Boleh nggak Masih. di-share juga supaya nanti kita share, lu sedikit kasih konteks deh, emang harusnya itu kayak gimana yang mereka berikan kompensasinya gitu? Kalau Aku di sambil buka ya. perjanjian sih dia kasih kompensasi maksimal 5% dari sisa pekerjaan. Oke, Cuman berarti kalau misalnya tadi 5%, misalkan tadi 40%, let's say Ya. tafsir masih sisa 60%. ya Berarti kan mereka memberikan 5% dari 60% tersebut, berarti 3% berarti dong? Kayak gitu kan jadi kira-kira? 5% tuh dari nilai total. Oke. Dari nilai total pembelian mungkin ya. Dari secara konteks dia nggak jelasin tuh, ambigu soalnya. Tapi kita anggap 5% dari total pembelian dari 1,6 itu mungkin di 80 juta something lah harusnya. Oke, kalau misalnya 5% 50 juta, Ya. oke. Nah, itu tuh dikompensasikan ke dia bilang bonusnya untuk kanopi Sama IPL, IPL selama 15 selama bulan. 30 30 ya? 30 bulan. Sorry. Jadi emang nggak akan keluar uang gitu dari dalam. Oh. Karena Emang- kalau dia ada duit kenapa nggak beresin dulu aja? Kenapa mesti bayar denda? Kalau menurut saya secara kontraktor nih kok, pasti kan kita ada duit daripada dikasih balik, lebih baik kita selesai tanggung jawab dulu dong gitu. Kalau masalah denda bicara belakangan deh gitu. Mereka udah ngasih statement itu bahwa ini dendanya, mereka itu nggak ditulis ya? 5% itu dibayar kapan? Dikasih penawaran ke kita. Oh, Jadi penawaran. dikasih surat pengajuan bahwa ada keterlambatan ini, kompensasi dari ini. dianya IPL sekian bulan sama bonus kanopi. Iya. Yang Kapan which is nggak kanopi? ada. Rumahnya aja belum gitu. Kita ngomongin IPL yang
entah kapan mulainya Iya, gitu. benar-benar. Jadi ya mungkin itu teknik lah ya dari developer tersebut untuk memperpanjang dan menenangkan si customer yang udah mulai bergejolak lah gitu. Jadi mereka selalu mundur. Dan menurut aku kompensasinya nggak Sepadan apple to sih. apple ya kok. Iya. Kita udah buang waktu nih. Kita nggak ngomongin duit deh ya, duit cicilan tuh kita singkirkan. Tapi ekspektasi gitu loh. Kita bisa huni rumah itu, kita bisa tinggal di situ, kita nggak usah bayar cicilan yang misalkan kontrak atau cicilan apartemen yang sekarang. Itu sih kok kerugiannya dan kompensasinya sangat tidak setimpal. Iya. Dan yang Rudy jelaskan ke aku, ya developer pasti udah bikin klausul ini dari awal. Iya. Mereka kan lebih prepare ya. The worst case-nya The worst mereka case-nya udah udah tahu. ready lah gitu untuk hal-hal kayak gini gitu. Mereka udah tahu dari from the beginning, mereka tahu ini bakal telat atau tidak. Sebetulnya Iya. secara dia buka project kan dia pasti tahu ya kapasitas dianya sama timeline-nya gitu. Iya. Dan kalau dia udah feeling mau telat, dia pasti udah siapin klausul-klausul yang meringankan gitu. Iya, terus waktu lu kan viral, terus orang-orang yang nyicil di daerah sana, apakah ada yang kontak lu juga? Apakah mereka berusaha buat jual barangnya kah? Atau kayak gimana kalau gitu? Di sekitar lu ya yang beli rumah ini? Tuh konten aku FYP ini, jadi banyak yang tadi aku bilang tadi kan, aku jadi udah kayak customer care-nya si developer ini. Ada yang curhat juga Ada yang lah. curhat, ada Curhatnya yang apa tuh rata-rata? ya aku biarin aja kok kak, kalau aku udah ikhlas karena dia waktu itu aku kan DM, aku balas DM mereka. Kok kalau aku pengusaha, aku bilang aku nggak bisa biarin nama kita call. Kalau dia tuh kerja, jadi dia biarin aja katanya bodo amat sampai call dan lain sebagainya. Sampai ada yang sakit, kepikiran gitu kok. Dia juga sama udah floating, kepikiran rumahnya belum jadi. And then ada juga yang jadinya jualan di kolom komentar aku. Jadinya jualan marketing sekitar gitu. Oh daripada beli di A, mending beli di sini. Iya. Jadi ada Reaksinya yang gitu. numpang inilah jualan. Cuman ya it's okay, nggak It's apa-apa okay. terserah. Agen-agen properti. Ya, Agen-agen Oke, properti. iya. Terus juga banyak yang nasehatin, kak harusnya gini, harusnya gitu. Dan juga banyak yang ternyata yang Koko bilang tadi, developer A ini kan udah besar. Aku kena scam lah ya di sini, dan ternyata banyak juga di daerah-daerah lain developer kecil juga yang kayak begini kasusnya. Ya mungkin merevisi bukan scam lah ya, lebih ke perlambatan Iya, aja. iya. Dibangun sih kayaknya pasti ya kok. Cuman Tapi kapan nggak tahu, nggak tahu. gitu. Kalau scam kan hilang. Kalau ini kan ada, barangnya ada gitu. Tanah kitanya ada, cuman bangunannya belum selesai gitu. Kalau nggak nyampe scam lah, mungkin hanya waktu. Lah gitu. Suami idaman. Selalu merevisi istrinya kalau dia salah. Biar nggak terlalu nyesek kok. Hitung-hitung menghibur diri sendiri kan. Tapi to be honest ya, kok aku tuh sampai sekarang jujur nggak bisa tidur sih. Dengan cicilan 17 juta ini aku merasa bersalah sama dia nih kayak, aduh 17 Selama 20 juta. tahun lagi. Iya kok. Berarti masih ada 200 tahun, 200 bulan lagi. 200. Ya sekitar 200-an. Kan tenor tuh 240 bulan ya. Ya kalau dihitung nominal mungkin udah nyicil 500-an juta lah ya. Kalau hitung nominal gitu ya. Nyesek sih. Kalau sampai beres sih ya kali 2 lah pasti kan kalau KPR tuh. Iya. Kali 2 dari harga. Nah terus kalau misalnya lu kan udah sempat ketemu sama direksi tadi kan, walaupun lu bilang udah ganti 2 kali. Boleh share nggak? Yang pertama itu kapan, yang kedua itu kapan, lalu yang di ngomongin tuh apa gitu. Maksudnya sebagai direksi bayangan gue pasti ya berusaha untuk menawarkan solusi gitu kan. Ngomongnya apa gitu? Yang pertama tuh hanya minta menunggu dengan kompensasi. Yang pertama nih, dulu ketemunya mungkin di daerah sananya. Itu kira-kira kapan estimasi? 2024 akhir kayaknya ya itu. 24 akhir? Oh Ya. berarti udah... Ini pertemuan yang pertama ya kok? Berarti udah kira-kira lebih dari setengah tahun telat lah gitu kan? Iya. Sekitar 4-5 bulan, 4 bulanan lah telat sebelum ganti tahun ke 2025. Nah kemarin terus tuh ngomongnya apa tuh yang itu? Ngomong itu, jadi kita minta waktu untuk penyelesaian di masa retensi ini sampai mungkin bulan 3 atau bulan 4 di 2025. Karena kan dia ada 6 bulan tuh retensinya. Nah yang kedua setelah masa retensi habis di 6 bulan, mungkin di bulan 8 apa bulan 7 ya kemarin. Setelah tuh. aku posting tuh kok. Iya. Aku kan sudah posting di TikTok aku tuh beberapa kali ya. Nice try aja, aku udah nothing tulus kan. Udahlah gue kontennya. Itu udah dari dulu berarti? Ya. Iya, ini bukan yang FYP ke Koko itu bukan konten pertama. Ada lagi konten sebelumnya. Itu juga FYP sih. FYP juga, cuman nggak begitu boom ya. Iya. Sebenarnya udah viral sebenarnya. Iya. Udah. Berarti
belum tentu viral itu sama dengan justice. Belum tentu. Belum tentu. Iya. Tapi Terus semenjak itu viral, kolom komennya tuh semua ditutup. Oh, Heeh. kolom komentar Di Instagram Instagramnya, yang si developer. ya Iya. Oh. semua, hampir semua. induknya, Induknya, developernya, jadi mulai dibatasi lah komennya dibatasi gitu. komentarnya. Nah, ketemu yang kedua tuh kita di daerah Ciracas. Di daerah Ciracas, udah ganti nih orangnya. Orang baru, dia aja baru masuk 3 bulan. Iya, Dia harus nyelesain sekian ratus rumah. Jadi kita ngobrol lah, as a profesional gitu ya. Dia ngobrol, ya kita sempat marah-marah. Cuman setelah ngobrol ya kita juga tahu problemnya gitu. Apa problem? Dari merekanya tuh yang baru kan nggak tahu kok Hmm. ujung pucuknya di mana. Cuman dia datang harus selesai ini ya dengan uang yang mungkin seadanya. Kalau kita lihat secara eye to eye gitu, kayaknya sih nggak ada duitnya untuk nyelesain gitu. Dengan kondisi ya mau ganti orangnya juga percuma kan. Dan sekarang juga udah ganti lagi kayaknya. Oh, sekarang orang yang kedua lo ketemu itu udah nggak di situ? Kayaknya sih sudah enggak. Iya. Adminnya pun yang kontekan sama kita, yang kepala marketing atau apa, dia di WA pun sudah tidak balas. Dia bilang sudah ganti, sudah nggak di situ. sudah ganti orangnya Gitu. lah. Nah yang apalah. kedua ini sempat kita ditawarin untuk tuker unit Switch sama Switch. unit yang udah ready. yang udah ready Oke. dengan luasan lebih kecil. Secara tanah mungkin sama, tapi dia luasannya, bangunannya lebih kecil. Dan harganya lebih murah. Harga unitnya ya kok. Harganya awalnya lebih murah, tapi dihitungnya sama. Mm-mm. Nah, cuman kan setelah lihat layout rumah yang sekarang nih, kita juga nggak mau gitu karena terlalu kecil gitu. Oh, sebentar. Mereka jadi ngasih nuker unit, misalnya 1,7 lu punya. Mm-mm. Rumah yang mau ditukar itu misalnya berapa? 1,5 gitu Ya. misalnya. 1,4, 1,5. Let's say. 1,4, 1,5 gitu misalnya. Terus lu tuker, terus 300 jutanya di refundin. Nggak Enggak. ada refund Oh, jadi lu Dianggap suruh- setara gitu lah. Oh. gitu. Dan secara layout tuh bangunannya yang kecil ini kurang seret kita gitu. Mm-mm. Jadi kita sempat diskusi kan mau ambil apa enggak. Kita bilang udah deh, kita tunggu aja yang sesuai kita mau di awal nih. Mm-mm. Tapi kita pun sekarang udah nggak mau kok sebetulnya. Kalau jadi Kalaupun nih rumah ini jadi, kita kita kayaknya udah bakal jual gitu. Udah bete sih kok. Yang penting laku deh, udah nggak mau lihat lagi tempat itu gitu. Dia rugi juga nggak apa-apa Ya, deh. nggak Aku apa-apa. bilang. Ingetin nih teman-teman Ingetin. yang mau beli. Siapa tahu ada yang mau kan nanti kan. Iya. Aduh. Cuma disuruh ganti, kalau misalnya gantinya itu jadi yang lebih kecil dan gak dibayar selisihnya Nah, ya. Bocengli ya. Kurang fair lah ya. Kurang fair lah. Gitu. Tapi dia orang yang kedua, gue asumsikan dia juga menyuarakan the real problem kan, root of the problem pasti dia kasih tahu dong, Harusnya. ngobrol-ngobrol aja. Masa ke lu atau saat ngobrol sama lu dia jelasin nggak? Oh dia ini nggak. kecil masalahnya tuh ini kita tuh, oh dia nggak Dia nggak open sih kok. Oh, nggak Dia open. cuman lebih ke Secara- menenangkan ya. Iya. Karena pertemuan kedua ini konten aku ada yang viral juga kan. Di TikTok itu dia kayak lebih ke menenangkan kita ya. Oh ya Bu, kami harap Ibu nggak ada nyebut minta take down sih seingat aku. Cuman dengan Ibu viralin konten ini kita jadi susah jualan katanya. Lah aku kan kesel ya kok digituin. Ya, Jadi pas aku lihat akun media sosialnya pun di Instagram story-nya dia tuh masih jualan unit rumah yang tipe kami. Oh. Aku tuh sampai DM, lu bisa-bisanya ya jualan. Bilangnya ready lagi. Aneh kan kok? Kita nih yang udah beli tipe tersebut dari tahun 2022 harusnya serah terima 2024. Unit kami aja belum terbangun. Lu bisa-bisanya jualan di Instagram story. Bilangnya unit kami yang itu tuh ready. Wah aku aku DM terus akhirnya terjadilah pertemuan kedua itu gitu. Dia lebih ke menenangkan. Dia nggak open case-nya sih ya. Iya. Dan bahkan ada yang DM tuh dia bilang dari 2021 dia beli, belum serah terima. Belum serah terima. Lebih lama dari kita nih. Oh berarti dia seharusnya serah terima 2023. Mm-mm. Dan Oh, dia dia- sampai mau udah somasi 3 ya katanya, Iya. mau ngajuin ke pengadilan. Terus kayak gimana? So far? Belum kita kontak lagi sih. Cuman dia mau maju ke pengadilan. Tapi kalau buat kita sih untuk masuk ke ranah hukum gitu kayaknya sangat butuh sumber daya yang banyak dan waktu, tenaga. Jadi kita sih ya udahlah. Yang penting kita udah utarain nih buat temen-temen yang kedepannya mau ambil juga ada edukasi lah Iya, mungkin betul. ya, ada pengalaman lah yang pahit yang
bisa diambil gitu. Jadi kita sih kayaknya nggak akan buang tenaga dan energi untuk itu ya, ikutin aja deh gimana mereka, yang penting ini kan tanahnya sih ada gitu, cuman emang bangunannya aja belum selesai gitu. Mungkin itu aja sih kalau Aktif banget ya. iya, kalau gue sih Dia kayak lebih zen banget ya. mikirnya daripada kita gontok-gontokan buang energi buang gitu. energi, ya udah kita tetap bayar sampai satu titik ya pasti sih dibangun, cuman entah kapan gitu. Kalau pastinya saya yakin pasti diberesin. 5 tahun lagi, 10 Ya, tahun lagi, cuman nggak tahu 20 kapan. tahun lagi. 5 Keburu ini mungkin ya. buat Ya. cucu ya. Yang, Aduh. yang penting kita kan usahain untuk mungkin merevisi bunga atau take over ke bank lain yang mungkin bisa lebih ringan. Itu aja mungkin yang kita ambil langkahnya Nah, sekarang. apa tanggapan dari penyedia KPR dari bank ya? Lu pasti pernah ngomong juga dong. Ya. Ini lu punya mitra, rumahnya nggak jadi gitu. Gue Yes. nyicilnya kayak gimana? Akhirnya apa yang Dia diobrolin? bilangnya kita cuman penyedia dana ke Hmm. developer. Jadi kalau urusannya developer yang nggak bener bukan urusan saya. Ya. Dia bilang begitu. Jadi ya memang kalau kita pun nggak bisa nge-push gimana ke bank kan, Iya. karena memang tugasnya bank hanya pihak ketiga gitu ya. Pendanaannya lah Pendanaan kan. aja gitu. Mm-mm. Jadi kalau dapatnya developer yang kurang baik, Iya. yang lambat atau ya kayak gini, ya resikonya di konsumen gitu. Tapi sebenarnya udah ada respon kok dari Dari banknya bank? ini. Hmm. Aku kan nge-email. Heeh. Aku nge-email ke banknya, aku bilang nih developer yang kami beli mangkrak. Hmm. Saya submit tuh foto-fotonya, Iya. karena kan harus by data ya. Email Akhirnya 2 hari email itu direspon, dia bilang April 2026. kita push gitu. Enggak, dia bilang responnya tuh April 2026 developer ini akan menyelesaikan. Iya. Jadi pegangan aku kan dari si bank dong. Oh, April kali ya. Tapi in fact ini udah awal April dan bangunannya masih kayak gitu. Kayak impossible gitu. At least dari bangunan kayak tadi mungkin 3-4 bulan lah. Kalau At bisa least. dikerjakan. Kalau dikerjakan. Kalau dikerjakan. Iya. Iya. Kalau dikerjakan. Cuman sulitnya juga gini sih, maksudnya kalau misalnya mereka itu kan sebuah kawasan kompleks gitu kan. Maksudnya emang yang paling bikin nggak enak itu adalah kayak gini, misalnya ya, sebuah kewajiban dari segi legal sama sebuah kepercayaan perusahaan itu 2 hal yang berbeda tuh. Misalnya kayak gini, bisa aja dia penuhin kewajibannya misalnya gini, yaudah rumah lu gue jadiin. Buat ngejadiin rumah berapa sih? Ya kan kalau misalnya rumah 100 meter kita bangunannya 5 juta per meter, 500 juta gitu misalnya. Ya kalau misalnya 110 meter kayak 600 juta lah misalnya gitu kan. Sebenarnya kan buat developer yang ngebangun ratusan rumah nggak besar sebenarnya gitu kan. Bisa aja rumahnya dijadiin gitu. Tapi kalau rumah dijadiin, fasilitas yang lain itu pada nggak dijadiin, rumah-rumah sekitar itu juga pada nggak jadi, kan tetap lu nggak mau nih. Tetap jelek gitu maksudnya gitu loh. Dan kalau misalnya kayak gitu kan, lu mau jual pun juga siapa mau beli kalau misalnya gitu. Jadi rumah lu jadi, kiri kanan itu pada masih tetap mangkrak. Jadi penuhin kewajiban udah belum? Ya udah. Tapi kalau misalnya jalanannya masih jelek, masih belum diaspal gitu kan, dia punya salurannya masih belum rapi, penerangan jalan umumnya juga masih belum oke. Jadi untuk info sih ya, kita pas awal ke sana tuh kok udah bagus. Oh, fasilitas tuh udah oke. Fasum udah oke kok. Fasilitas, gate system, jalan, mereka udah proper. Layaknya project-project yang memang proper secara budgeting. Jadi di awal juga kita nggak ada keraguan sama sekali. Posisi bagus, lahan luas, kantornya cukup besar, dan fasilitas-fasilitas yang dia bilang itu sudah ada gitu. Jadi buat kita nggak ada keraguan saat itu. Gitu, cuman mungkin ada banyak hal yang di luar kapasitas kita yang kita nggak tahu gitu. Bukan masalah mungkin di plat merah atau swastanya mungkin ya, mungkin ada problem lain yang manajemen pusatnya pun ke manajemen yang developer ini nggak akan open banget mungkin ya secara walaupun satu induk perusahaan nih gitu. Mungkin ada hal-hal yang ya di luar kendalinya yang mereka. Jadi itu tadi ya, yang jadi oke. Ini kan kalau misalnya kita ngomongin kompleks perumahan, itu tuh bisa aja satu cluster, misal satu cluster itu let's say 500 rumah gitu misalnya. Yang udah jadi dari satu cluster ini misalnya 100 unit gitu misalnya. Berarti kan masih ada 400 lain yang nggak jadi di satu cluster. Sehingga secara kawasan itu yang bagian depan udah jadi.
gitu kan. Tapi ada alternatif kedua. Alternatif kedua itu adalah misalnya satu kawasan itu misalnya 1.000 rumah tapi kebagi ke 3 klaster gitu, misalnya 300, 400 gitu misalnya. Jadi yang ini itu udah jadi rapi, ya ini tuh masih nggak bagus semuanya gitu kan. Nah ini yang mana nih? Ini yang lu bilang jadi itu adalah klaster yang berbeda yang udah jadi, atau di satu klaster ini di bagian lainnya itu yang udah jadi gitu. Jadi pas kita awal 2022 ke sana itu, batch pertama yang rumahnya mungkin tipenya agak kecil, itu tuh udah jadi. Itu bagian belakang atau depan? Depan. Jadi Bagian depan-depanan nih gate-nya Iya, gitu. Oke. depan. Yang sebelah sini nih udah jadi. Yang kita mau ambil juga udah jadi kok. Udah beberapa rumah tuh lagi finishing lah. Ya. Udah proper. Secara fasilitas juga dia udah siapin semua. Listrik juga underground. Jalanan juga udah cor beton. Udah layaknya mungkin residen kelas A lah ya. Kelas yang cukup oke gitu. Dengan lihat ke situ udah harusnya sih udah nggak ada masalah gitu. Karena yang batch pertama aman nih, udah selesai semua lah kurang lebih. Yang batch kedua nih udah mulai finishing gitu. Jadi kita ngambil tuh antara batch kedua ini sama mau buka yang ketiga dia tuh gitu. Jadi yang kedua ini kita udah mau selesai ya. Pada saat itu juga ada beberapa rumah malah yang udah huni saat kita ambil. Jadi saat ini klasternya itu tuh setengah-setengah dong. Ada yang udah jadi, ada yang belum. Betul. Mungkin kalau teman-teman atau Koko visit ke sana, makanya kan di video itu aku ada bilang nih kayak perumahan hantu nih gitu kan. Itu tuh mostly ya, mungkin 4 dari 10 tuh dijual kok yang udah ready. Ada yang disita bang, kondisinya ada yang dijual dan bangunannya sudah retak-retak, kayak kurang bagus, kayak gitu sih. Itu yang tadi maksud gue tuh kesana tuh. Maksud gue kalau misalnya orang beli rumah itu kan adalah investasi termahal keluarga lah ya. Kayak harusnya nggak ada orang buat 99% lah. Harusnya tuh nggak ada yang bayar lebih mahal untuk kategori lain dibandingkan rumah gitu. Soalnya ya masa sih kita punya mobil lebih mahal daripada harga rumah kita. Masa sih kita buat makanan lebih mahal daripada cicilan rumah gitu kan. Nah, yang kita butuhkan itu kan sebenarnya bukan cuman kita diberikan sesuai legalitas. Sesuai legalitas apa? Rumahnya jadi gitu misalnya. Rumahnya jadi. Itu kan that's one thing gitu kan. Tapi kita kepengen apa? Kawasannya oke, environmentnya, capital appreciation, rumah kiri kanan itu pada jadi rapi gitu kan. Yang paling isu adalah rumahnya itu dikasih, tapi kawasannya itu tuh belum beres, nggak ideal gitu. Kan kalau misalnya rumahnya itu pada 4 dari 10 dijual kan nggak ideal. Jadi maksudnya sebagai investor, lu gimana jual rumah lu kalau kayak gitu kan? Iya. Kalau ada yang invest juga kayaknya susah untuk jual ya. Iya. Dan yang bikin gue pusing lagi itu adalah, ya maksudnya waktu dengar lu cerita tuh, rumah ini tuh udah, maksudnya untuk orang awam pasti bakal ngelihatnya rumah ini adalah rumah yang aman untuk dibeli. Waktu di awal-awal. Awal-awal sebagai yang kita mungkin konsumen pertama kali ya beli rumah secara KPR tuh kita pertama lah pada saat itu ya. Kita lihat dari kawasan, lokasinya bagus, prime location. Terus juga luasannya gede, kantornya sangat baik lah pada saat itu. Jadi nggak ada keraguan kok sama sekali di awal tuh gitu. Jadi emang secaranya kayaknya ini secara lokasi bagus, rumah-rumah juga udah jadi, udah banyak yang nempatin klaster yang awal. Jadi kita, dan juga bukan developer kecil kan, pemula berarti. Iya, maksudnya ini kalau dibilang top 100 sih lebih ya kayaknya, harusnya di top 50 Indonesia kayaknya gitu. Iya mungkin ya. Makanya ini yang bikin gue pusing gitu. Maksudnya ya gimana orang awam beli rumah kalau kayak gitu. Maksudnya kayak gimana caranya mereka tuh bisa pede gitu bahwa nih rumahnya tuh bakal dibangun gitu kan. Ya harus jadi signal apa lagi yang mereka butuhkan. Ya, tapi oke, overall kira-kira untuk kita ngomongin ke depannya deh kalau kayak gitu. Yang lu harapkan kayak gimana? Kalau misal lu ya take away dari inilah kayak next steps-nya apa yang lu kepengen gitu. Ya mungkin kalau perwakilan kali ya dari orang-orang yang pernah ngalamin hal yang sama, pasti kepengennya dilindungi kan haknya. Kalau kewajibannya udah nih, kecuali ini ada yang beli tapi nggak nyicil ya, itu kan beda cerita. Kita kan sebagai konsumen yang kewajiban kita lakukan, tapi hak kita nggak ada yang jagain. Ya mungkin perlu perhatian lah dari
regulator Government, iya. atau pemerintah yang di bidang ini untuk lebih mengawasi di developer nih, dipastikan gitu bahwa klien-klien yang bagus agar kepercayaannya bisa beli lagi dan lain sebagainya. Kalau udah kayak gini kan kita sebagai klien yang sekarang mampu untuk beli rumah kedua atau ketiga, mikir dua Jadi kali. mikir lagi kan kok. Mikir dua kali untuk beli hal yang sama gitu. Jadi ya kesian buat yang bener nih Iya. gitu. Kalau buat saya sih gitu ya. Ya kebetulan kita dikasih berkat yang baik, melimpah, sehingga bisa yang tadi kalian bilang kan untuk ngambil second home lah yang kita ambil gitu. Ya nggak semua orang punya kesempatan itu, yang kesian untuk mereka yang benar-benar memperjuangkan kebahagiaannya ini di rumah ini, yang salah satu pengeluaran terbesar setiap bulan untuk nyicil, tapi nggak jadi gitu. Ya mungkin perlu bantuan regulator atau pemerintah yang di bidang ini gitu, untuk mengawasi lah. Apakah lu optimis rumahnya bakal jadi dalam 12 bulan ke depan? Kalau jujur ngomong, saya udah nggak berharap apapun gitu. Kita sih dalam hati bilang, kalau kita ada rezeki, udah kita bayar lunas ke bank, nggak nyicil, as an asset aja. Lu mau lunasin? Ya. Kita pilih itu untuk mungkin leverage. Jadi dijadiin jaminan untuk kita make modal something kita apa new gitu. Ya. Kalau dari pribadi gua kok ya, karena ya it is what it is. Udah jadi bubur gimana? Kita mau jual, siapa yang mau beli? Kita mau take over aja susahnya setengah mati ke bank lain karena progres belum nyampe 60. Walaupun jadi mentok kok, jadi nggak ada opsi kita tuh. Nggak ada opsi gitu. Daripada kita bayar bunga terlalu besar, lebih baik kita gimana caranya untuk ngeberesin nih. Dan itu jadi aset aja gitu. Udah jadi aset yang mati lah, bukan aset mungkin ya, apalah namanya. Liability ya. Liability ya. Kalau aset kan harusnya yang masukin duit ya. Kalau ini ya udah jadiin agunan lah, kolateral aja ke depannya. Ada butuh dana, misalkan kita masukin bank, nih tanahnya Karena ada. nempatin pun udah nggak nafsu Ya, kok. udah males. Bener, udah kayak ambience yang tadi kalian bilang ya. Kan beli rumah bukan cuma rumahnya toh. Environmentnya, lingkungannya, kita bermimpi ke depannya punya anak, tinggal di situ enak. Udah nggak nafsu kok. Udah bener-bener ya udahlah. Udah sangat kecewa lah mungkin ya. Sangat kecewa. Gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau beli, nanti rumahnya udah jadi, boleh adu lah harganya. Kita pasti paling jual murah. Gitu. Karena kita udah benar-benar di titik yang gue udah gak mau lagi deh gitu di sini. Ini udah sangat kecewa gitu. Menyakiti ekspektasi kami ya. Iya. Kalau misalnya boleh simpulkan pelajarannya nggak? Lu kan udah beli rumah udah 2 kali berarti nih sebagai anak orang yang umur lu 20-an ya berarti ya, berdua ya? Aku 27, dia 35. Oke. Apa kira-kira kesimpulan pelajaran buat teman-teman yang mungkin masih mau beli rumah pertama mereka gitu? Ya harus dipertimbangkan. Cicilan awal sama floating itu anggap bisa ngedouble. Jadi seperti yang kalian bilang tadi kan, cicilan maksimal 30% dari penghasilan. Ya itu yang harus dipertimbangkan. Kalau memang beli rumah menambah kebahagiaan kalian sebagai personal, silahkan. Tapi kalau tidak, mungkin alangkah lebih bijak sewa dulu, kita bisa make money lebih banyak, beli cash gitu. Kalau prinsip saya sih gitu ya. Iya. Kalau misalnya dari lu ada tambahan atau udah diwakili oleh suami idaman. Dia suami idaman sama klien bank idaman. Gak telat bayar cicilan. Gak pernah telat bayar cicilan, ya kan? Semuanya proper, sesuai. Karena masih butuh ke depannya. Karena rumahnya. Kalau misalnya nggak jadi, mau dilunasin loh. Nah, ini bang boleh sih tawarin lagi produk-produk. Kalau bisa take over nih, tolong take over. Tapi boleh nggak sih? Emangnya ada yang mau take over gitu? Justru saya udah ngajuin ke salah satu bank swasta, ya pasti kalian tahu lah. Pertimbangan dari mereka itu 40% progresnya belum masih nyampe. Kurang gitu. Iya. Kalau asesmen bank tersebut progresnya belum sampai 40%. Belum sampai. Jadi kalau udah nyampe, bisa Pak take over aja ke kita. Kita kasih offering yang lebih menarik gitu. Oh oke, berarti saya harus nunggu gitu. Apa mesti saya kerjain aja ya sendiri sebagai kontraktor kan? Nyampe 60 kita take over deh biar nggak berat. Tapi kan bersulit nggak sih nama banknya apa?
Bisikin. Nanti gue bipin. Yang mana nih? Yang lu tawarin buat take over. Yang take over yang lagi diskon banknya. Lagi diskon banget. Semua di sahamnya maksudnya. Ya, Iya. terbaik. Semua lagi diskon bro. Terbaik tapi lagi diskon. Terbaik tapi oke. Harusnya yang biru. Ya, Iya. yang biru lah. Pertanyaan gue kayak gini. Enggak, soalnya kalau misalnya mau take over pun juga sulit kan. Mereka mau kasih plafon berapa gitu. Misalnya harganya 1,7. Ya. Mereka nggak mungkin memberikan valuasi terhadap 1,7. Mereka valuasinya Karena berapa? hitungan gue tuh udah kelihatan dari emailnya bank yang sekarang, sisa outstanding tuh sekitar 1,4 1,4 kok sisa. gitu. Jadi udah kecicil mungkin sekitar 200 atau something lah. Prinsipnya ininya pokoknya. Pokoknya. Ya, gitu. Ibaratnya kalau kita ada misalkan 300-400 lagi mungkin bisa take over Iya. gitu. Kalau misalkan belum bisa melunasi, take over at least bunganya lebih reasonable lah gitu. Cuma bank ini kan nggak kerja sama dengan developer kan? Enggak. Iya, berarti kan dia kan harus melakukan appraisal Ya. dengan dia punya ini. Dan banknya itu mah appraisalnya konservatif banget. Betul. Dia biasanya syukur-syukur dapat 1 M gitu. Benar. Tapi enak kalau pakai bank itu. Kalau mau beli aset jadi nggak akan kemahalan. Iya. Itu enak banget. Jadi buat leverage-nya ya dari bank itu. Gitu. Kayak kita sempat mau ngambil unit lain juga pakai appraisal itu. Jadi tahu nih, oh ternyata ini kemahalan rumahnya. Dengan kita bayar cuman appraisal itu kan, untuk biaya appraisal kita tahu nilai realnya gitu. Iya. Walaupun mau belinya cash misalkan. Ini tips nih. Tips. Appraisal tuh berapa sih kemarin? 1 jutaan. 1 jutaan ya. 1 jutaan. Bayar untuk appraisal. Tapi pasti kalau bank udah oke, berarti ini aset nggak ada masalah. Iya. Harganya oke. Kalau harga penawaran yang jual sama bank sama ya tinggal gas nih yang mau KPR. Ini tipsnya nih, boleh. Walaupun ceritanya masih panjang tentang appraisal. Lu nanya 10 appraisal, harganya beda-beda semua bro. Iya. Tergantung kebutuhan. Ada ruang geraknya gitu masalahnya. Mending yang biru Cuman ya. tapi. Mending yang biru ya kok. Apa? Mending yang biru tadi ya. Sempit tapi padat. Ya semoga bisa menemukan solusinya ya. Gue berharap soalnya again mereka kan juga mewakili banyak orang-orang yang lain yang kena masalah yang mirip-mirip gitu. Dan ya kalau misalnya gue di posisi lu nyicil tanpa ada kepastian kapan jadinya, itu kan yang bikin nyesek sebenarnya. Pas ya I totally understand how you guys feel lah gitu ya. Semoga bisa ketemu solusinya dan semoga ada sesuatu yang dilakukan juga sama pemerintah / regulator gitu. Soalnya ini bukan sesuatu yang terjadi kali ini, tapi ini udah terjadi bertahun-tahun. Ada yang kemarin gue lihat FYP di Bekasi lah, di Sentul lah, yang bagian kalian, terus ada yang di mana lagi lah, ada terus gitu. Tapi sedih aja kalau misalnya ini bakal jadi terus sampai 5-10 tahun ke depan gitu. Ya semoga kita ada solusinya. Oke, itu aja. Thank you banget tapi buat lu berdua ya udah mau share di sini. Semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman juga dan teman-teman yang mau beli rumah pun juga jadi bisa tahu apa yang kalian harus consider gitu. Tadi ya pelajaran-pelajarannya. Thank you, Ancan. Thank you, Leon. Thank you. Thank you so much. Thank you.